Gelombang optimisme dan harapan tengah menyelimuti dunia sepak bola Indonesia. Setelah perjuangan keras di babak sebelumnya, Timnas Garuda kini bersiap menghadapi tantangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam kompetisi sebesar kualifikasi Piala Dunia, di mana impian jutaan rakyat dipertaruhkan, integritas dan fairness adalah pilar utama yang tak boleh digoyahkan. Keadilan di lapangan, dukungan penuh dari negeri, dan tekad baja para punggawa Garuda adalah kombinasi yang kita harapkan dapat membawa Timnas Indonesia terbang lebih tinggi. Seperti yang kita tahu, AFC memang sudah mengumumkan jika Qatar dan Arab Saudi bakal menjadi tuan rumah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Ya, sebuah keputusan yang sempat mendapatkan protes dari negara peserta, tetapi sayangnya protes itu tidak digubris oleh AFC dan mereka tetap pada keputusannya. Itu berarti membuat Indonesia mau tak mau harus bersaing tandang antara Arab maupun Qatar. Namun baru-baru ini, sebuah kabar mengejutkan datang dari Timur Tengah. Kabar yang dimaksud adalah soal konflik yang terjadi antara Israel dan Iran. Konflik yang pastinya bisa memberikan pengaruh soal status tuan rumah dari Qatar dan Arab Saudi. Nah, untuk ini FIFA harus segera bertindak apakah mengubah keputusan dari AFC atau tidak. Jika diubah, masih banyak opsi yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengadakan pertandingan di tempat netral dan jauh dari konflik. Ya, konflik antara Israel dan Iran sampai saat ini semakin hari semakin memanas. Konflik yang akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa, entah itu dari kubu Israel maupun Iran. Selain itu, konflik tersebut juga membuat Israel dan Iran mengalami kerugian yang sangat banyak. Di antaranya adalah kerugian materi. Kabarnya, mereka berdua sudah menghabiskan dana hingga miliaran rupiah untuk berperang. Dan kerugian itu bakal semakin bertambah karena belum ada tanda-tanda keduanya untuk berdamai. Tentu sebuah hal yang sangat disayangkan ya, karena perang tersebut nyatanya juga membuat orang-orang yang tidak bersalah akhirnya menjadi korban, termasuk warga sipil dari Iran. Mulai dari wanita hingga anak-anak. Selain dampak untuk keduanya, konflik tersebut juga memberikan dampak sejarah global. Salah satunya adalah di dunia penerbangan. Berhubung Israel dan Iran sama-sama mengandalkan rudal, kini membuat maskapai penerbangan dunia memilih berhenti untuk sementara dalam beroperasi. Efeknya, penumpang yang ingin terbang ke beberapa negara akhirnya tertunda keberangkatannya. Bahkan ada yang tidak jadi. Tentu sebuah situasi yang tidak diinginkan oleh semua orang. Tapi apa boleh buat? Hal itu dilakukan demi keselamatan akibat perang yang terjadi antara Israel dan Iran. Status tuan rumah Qatar dan Arab Saudi ikut terancam. Dampak lain dari konflik Iran dan Israel ternyata juga dirasakan di dunia sepak bola. Sebelumnya, Mehdi Taremi gagal bergabung bersama Inter Milan karena penerbangan di Iran lumpuh total akibat perang. Kini dampaknya juga dirasakan oleh AFC. Dengan situasi yang terus memanas, Federasi Sepak Bola Asia itu tampaknya tidak akan mungkin mengelak. AFC menemukan kesempatan keempat di wilayah yang dekat dengan konflik. Dalam hal ini Qatar dan Arab Saudi. Maka dari itu, AFC harus segera berdiskusi dengan FIFA untuk menemukan solusi terbaik. Jika diskusinya sudah membuahkan hasil, maka Qatar dan Arab Saudi siap-siap saja. Status tuan rumah mereka dicabut oleh FIFA dan AFC. Untuk mencabut status tuan rumah, kemungkinan besar bisa dilakukan oleh FIFA dan AFC tidak akan bisa protes. Alasannya adalah karena FIFA memiliki aturan mutlak yang tidak bisa dibantah atau tidak bisa dibantah. Aturan ini berhubungan dengan keselamatan pemain. Intinya, FIFA bisa memindahkan venue pertandingan. Jika di negara yang bersangkutan ada beberapa peristiwa seperti kerusuhan, ancaman teroris, hingga peperangan, Qatar dan Arab Saudi memang baik-baik saja. Masalahnya, untuk menuju ke sana, pastinya juga membutuhkan pesawat. Sehingga hal itu tidak bisa dilakukan jika konflik antara Israel dan Iran masih terus terjadi. Dan AFC harus adil soal pemindahan venue pertandingan. Hal ini hampir dirasakan oleh Timnas Indonesia. Saat itu, Timnas Bahrain melayangkan protes ke AFC jika mereka mendapatkan ancaman dari fans Indonesia. Sebagai solusinya, Bahrain meminta AFC untuk memindahkan venue pertandingan ke negara lain. Untungnya, permintaan dari Bahrain itu ditolak oleh AFC. Mereka berpatokan pada aturan FIFA dan menyebut jika Indonesia masih baik-baik saja. Akhirnya, pertandingannya tetap diadakan di Indonesia, tepatnya di SUGBK. Berbeda dari kasus Bahrain, AFC harus menanggapi serius dari konflik antara Israel dan Iran karena kedua kubu tersebut benar-benar berperang dan pastinya mengancam hal apapun yang tidak bersalah. Maka dari itu, Federasi Sepak Bola Asia tersebut harus mempertimbangkan venue pertandingan ke tempat yang lebih aman.
Untuk tempat yang aman, AFC bisa mempertimbangkan Indonesia. Lagian Indonesia juga pantas kok jadi tuan rumah, karena mereka juga ikut serta di babak keempat kualifikasi Piala Dunia untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Tampaknya itu adalah sebuah hal yang sulit dilakukan oleh AFC. Mereka pastinya lebih memilih memainkan pertandingan di tempat netral dan tidak ada sangkut pautnya dengan tim peserta di babak keempat. Maka dari itu, AFC bisa mempertimbangkan dua negara di Asia Timur, yakni Korea Selatan dan Jepang. Ya, sebagai fans Indonesia, mereka pastinya lebih memilih Jepang karena sejauh ini Jepang adalah sahabat sejati dari Indonesia. Buktinya di pertandingan beberapa waktu lalu, saat itu fans Indonesia dan Jepang bersatu di stadion dan bernyanyi bersama-sama. Momen yang membuat fans Jepang kagum dan mendoakan yang terbaik untuk tim Garuda. Selain memberikan dukungan, fans Jepang juga memberikan peringatan kepada Indonesia untuk selalu berhati-hati. Karena lawan yang mereka hadapi adalah tim Timur Tengah yang selalu memakai cara apapun demi bisa meraih kemenangan. Soal itu, Jepang ternyata pernah mengalaminya dan itu diakui sendiri oleh salah satu fansnya ketika dirinya bercerita betapa curangnya wasit ketika melawan tim dari Timur Tengah. Lebih lanjut, AFC sendiri memang belum memberikan statement apa-apa soal konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran. Untuk saat ini, mereka masih mempertahankan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Namun, jika konflik itu terus berlanjut hingga bulan Oktober mendatang, mau tak mau AFC harus memindahkan venue pertandingan. Karena ini semua dilakukan demi keselamatan semua pemain. Jadi itulah dampak dari konflik antara Israel dan Iran yang ternyata juga berpotensi dialami oleh AFC menjelang dimulainya babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan telak timnas Indonesia dihajar Jepang dengan skor besar 6-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Redwall berkode untuk dinetralisasi kembali bergema. Skuad Garuda sebenarnya telah mengalami perkembangan pesat, seolah kembali diingatkan bahwa jalan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan level Piala Dunia benar-benar sangat tinggi. Jelas kini kembali muncul isu soal memperkuat skuad Garuda jelang round keempat dimulai, di mana-mana yang disebut sebagai gerbong terakhir sudah didatangkan untuk mewujudkan mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia. Gelandang keturunan Indonesia Jairo Redwall hingga saat ini masih memiliki masalah administrasi, membuatnya belum bisa gabung timnas Indonesia. Tapi kecintaannya pada Indonesia nampak jelas dari bagaimana ia juga mengirimkan pesan usai timnas kalah. Jairo Redwall masih punya peluang ke Indonesia karena secara kualitas dia jelas bisa meningkatkan kekuatan lini tengah timnas Indonesia. Melihat kekalahan kontra Jepang dengan skor telak, potensi untuk menambah pemain di round 4 pun kembali terbuka lebar. Patrick Kluivert secara terang-terangan menyebut Jairo Redwall segera menghuni skuad Garuda. Pemain 28 tahun itu saat ini bermain di Royal Antwerp, Belgia, dan sempat lama menghuni klub Crystal Palace di Liga Inggris. Kluivert yang bakal dikontrak hingga 2027 menegaskan pemain berdarah Indonesia Jairo Redwall akan dinaturalisasi secepat mungkin. Saya bisa beritahu satu nama, yaitu Jairo Redwall yang akan dinaturalisasi cepat mungkin, kata Kluivert di Jakarta. Kehadiran Jairo Redwall dianggap sangat penting oleh PSSI karena posisi gelandang bertahan masih menjadi titik lemah. Saat ini, lini tengah timnas Indonesia dihuni nama-nama seperti Ivar Jenner, Tom Hei, Nathan Jo-on, Rick Kambuaya, dan Marco. Namun idealnya dibutuhkan 5 hingga 6 pemain rotasi berkualitas, apalagi di babak keempat yang akan menghadirkan laga-laga super intens melawan tim-tim raksasa Asia seperti Iran, Korea Selatan, Qatar, atau Arab Saudi. Di Inggris, di antara deretan stadion dingin dan atmosfer keras Championship, Crescenzio Summerfield terus menari di atas lapangan. Setiap gocekan dan pergerakannya menarik perhatian klub-klub besar. Namanya kian harum, tapi di balik sorotan itu, ada satu kabar yang pelan-pelan berembus jauh dari Nusantara. Dari Indonesia yang mengalir di tubuhnya bukan rahasia bagi mereka yang mengikuti jejak para pemain diaspora. Ya, salah satu dari sedikit pemain Belanda yang disebut memiliki garis keturunan dari negeri tropis yang sedang bangkit dalam sepak bola. Namun belum pernah ia benar-benar menoleh ke arah itu. Hingga datang sebuah nama, satu sosok yang kini menjadi perantara antara dua dunia, Ole Romani. Ole lebih dahulu buka pintu, ia melangkah dengan keyakinan, menyambut tantangan menjadi bagian dari proyek jangka panjang Indonesia. Di balik layar, ia tahu bahwa perjuangan membangun tim bukan hanya soal strategi pelatih atau kekuatan federasi, tapi juga tentang meyakinkan mereka yang ragu untuk melihat makna di balik lambang Garuda. Summerfield adalah target besar, bukan karena kualitas, tapi karena kualitas dan kedekatannya.
secara kultur, secara usia, bahkan secara jaringan personal. Oleh tahu hanya pemain seperti dirinya yang bisa berbicara dengan Summerfield di frekuensi yang sama, bukan dengan bujuk rayu, melainkan dengan cerita tentang sambutan rakyat Indonesia, tentang atmosfer stadion yang tak pernah sunyi, tentang makna memakai jersey merah itu sendiri. Dari jauh Summerfield mulai memperhatikan. Ia belum memberikan jawaban, belum menunjukkan arah pasti, tapi benih itu sudah ditelan. Dalam pikirannya mulai tumbuh tanya tentang warisan, tentang kemungkinan, tentang bagaimana jika suatu hari ia memilih jalur berbeda dari arus mayoritas. Musim pertamanya di West Ham mungkin belum spektakuler, tapi bagi pemain sekelas Summerfield, musim ini bukan akhir, melainkan fondasi. Ia masih muda, masih lapar, dan masih menyimpan percikan yang bisa menyala besar di musim-musim berikutnya. Dan di tengah segala dinamika itu, kabar tentang keturunan Indonesianya mulai bergaung. Ia mungkin belum mengambil keputusan besar selama masa depan internasionalnya, tapi seperti karirnya di Inggris, semuanya dimulai dari benih kecil. Dan jika ia terus tumbuh, baik di West Ham maupun sebagai sosok yang dilirik tanah leluhurnya, maka kisahnya belum selesai, baru dimulai. Indonesia tak memaksa, mereka menunggu, karena mereka tahu keputusan seperti ini harus datang dari dalam. Dan sementara itu, Ole tetap berjalan, berbicara, menyambung jembatan antara potensi dan panggilan hati. Di titik ini kisahnya belum selesai, tapi harapan telah menyala. Mungkin suatu hari nanti, dari Tribun GBK akan terdengar nama Summerfield dipanggil bukan sebagai pemain asing, melainkan sebagai bagian dari bangsa yang siap menyambutnya pulang. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Now I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be.